Al-Fatihah. Karena itu waladhdallin berhenti sebentar baru amin. Kenapa? Karena itu adalah imam. Imam ada untuk diikuti. Al-alim, yang alim daripada segala ilmu. Al-alamah, alamah niku sigoh mubalaghah, sangat alim. Senes alim mawon tapi sangat alim. Al-muhakkik, al-muhakkik. Napa niku al-muhakkik? Apa itu al-muhakkik? Al-muhakkik adalah seorang ulama yang bisa menjelaskan masalah dengan dalilnya. Itu muhakkik. Masalah iki apa penjelasannya? Ini. Apa dalilnya? Wow. Setiap masalah ada dalilnya. Kitab, sunnah, qiyas, ijma. Tiang ini orang ini apa? Muhakkik. Kalau hanya tahu masalah saja namanya alim. Kalau bisa menyebutkan dalilnya namanya apa? Muhakkik. Lah Imam Sanusi sudah sampai derajat muhakkik. Faham masalah fikih, faham masalah akidah, dan tahu dalilnya. Lah untuk sampai derajat ini ya susah, harus mondok, lama mondoknya. Muhakkik Abu Abdillah Muhammad As-Sanusi Al-Hasani. Bapaknya Abdullah, Abu Abdillah maknanya biasanya dia itu punya anak namanya Abdullah. Muhammad As-Sanusi, Sanusi itu qabilahnya Al-Hasani. Nasabnya bersambung kepada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, tapi daripada jalur ibunya, bukan daripada jalur ayahnya. Ini adalah pendapat beberapa ulama, tapi bukan pendapat ulama yang paling kuat. Yang namanya nasab bukan daripada ibu, tapi daripada ayah. Rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu, amin. Alhamdulillah. Dengan ini selesai sudah muqaddimah daripada kitab Al-Muqaddimat As-Sanusiyah. Insya Allah di pertemuan yang akan datang, insya Allah saya akan jelaskan tentang dasar-dasar daripada akidah. Dasar-dasar daripada ahli sunnah wal jamaah, yang banyak orang zaman sekarang itu mengaku ahli sunnah wal jamaah. Bahkan pada zaman sekarang ahli sunnah niku diakoni oleh Wahabi, Mbah Yai. Wahabi niku ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena kita sebagai ahli sunnah yang hakiki tidak tahu siapa itu ahli sunnah. Sampai saya itu pernah mendapat poster tulisannya Ustadz Sunnah. Firanda, siapa itu? Badrussalam, fulan, yang rata-rata daripada nopo? Kelompok seberang, menyindir kita bahwasanya kita ini ustadz bid'ah, bukan ustadz sunnah. Ya ini kesalahan kita juga. Kenapa kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah yang hakiki malah tidak mau mempelajari akidah kita? Jangan sampai nama-nama ahli sunnah ini diculik, diakui oleh kelompok selain Asy'ariyah dan Maturidiyah, Asy'ari dan Maturidi. Insya Allah pertemuan yang akan datang saya akan mulai jelaskan apa itu hukum, apa itu adat, apa itu akal, apa itu syariat, dan semuanya ini dibahas secara basic awal ketika orang mau belajar akidah, mau belajar tauhid, agar cara berpikir kita itu benar, agar cara berpikir kita itu lurus. Rata-rata orang kesalahan di dalam belajar ketika membaca kitab, akalnya tidak disetting dahulu, akalnya tidak dibenarkan dahulu, akhirnya membaca kitab tapi salah paham, akhirnya salah paham. Kalau sudah salah paham, pahami salah. Lah kalau sudah semacam itu mau dibenarkan susah. Insya Allah sampai sini mawon. Silahkan jika ada yang bertanya. Sampun 1 jam nggih Mbah Yai. Mboten krasa. Napa sampun kesel? Malih. Tenggorokanku wis
badhe cepot niki. Sampun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu penanya yang lain mengisi kekosongan, saya mau tanya, Beb. Dalam hati kecil saya masih bingung. Di antara kita itu nyun sewu, bukan berarti saya menyinggung. Ada yang masih mempercayai katakanlah pusaka keris. Nah, mungkin tafaulan kalau Kanjeng Rasul rambutnya atau apanya kita ngalap barokah. Ngalap barokah. Retmonipun Kanjeng Nabi napa napane ngoten. Nah, dalam hal keris saya sendiri awam. Itu menurut pandangan Habib sendiri gimana? Terhadap menghormat keris atau yang lain? Mohon penjelasannya, Beb. Terima kasih. Dalam hal tauhid mungkin, Beb, ini, Beb. Insya Allah masalah keris, masalah hal semacam ini nanti akan ada pembahasannya secara mendetail. Akan tetapi yang mesti kita pahami secara dasar untuk memahami hal-hal semacam ini, terutama keris niki kan salah satu daripada banyak pusaka. Wonten keris, wonten apa malih? Tombak, wonten malih? Aki. Hal-hal semacam niku saya rasa teman-teman niku satu napa jenenge? Satu golongan niku. Kita lihat sebenarnya meyakini hal-hal semacam itu dilihat daripada bagaimana cara meyakininya. Apakah Anda meyakini bahwasanya keris itu sendiri yang mempunyai napa jenenge? Kekuatan. Kan biasanya kan iki keris wis tak isi apa? Tak isi jin. Iki wis tak isi jin. Akhirnya dia meyakini keris itulah yang mempunyai manfaat dan mempunyai madarat. Iki kalau kerisku tak dekek ning omah, insyaallah rezeki akan datang. Iki lek aku nggawa ake iki ketok ganteng aku. Jadi walaupun aku koyok ngene tapi perempuan melihat aku koyok Brad Pitt. Melihat aku wis umurku wis 46. Ngeldelok aku wis sek kaya umure sweet 17. Lah, kalau dia meyakini hal itu yang mempunyai manfaat atau madarat tidak boleh. Tapi kalau dia meyakini bahwasanya semuanya niku Allah, hal-hal semacam ini hanya wasilah saja, mboten napa-napa. Karena banyak benda-benda yang lain niku dianggap barokah. Dianggap barokah, kenapa? Karena dipakai oleh para wali. Dulu tuh saya itu di Tarim, di tempatnya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi daripada Hautoh, murid daripada Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ketika saya berjumpa munsibnya, kita ditalbis. Napa niku talbis? Talbis itu adalah baju-baju bekas Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dijadikan kayak kopiah yang besar kayak torbus itu. Kita dipakaikan semacam itu. Dipakaikan agar kita pernah menyentuh baju yang pernah menyentuh kulitnya para ulama. Loh niku namine tabarruk. Kenapa? Karena itu baju bekas para ulama, sering dipakai untuk ngaji, sering dipakai untuk ibadah. Lah kalau baju bekasnya dukun, iki nyapo baju iki digawe pemburu hantu. Niku mboten barokahe mboten wonten, kuntilanake kathah lek niku. Kuntilanake sing kathah. Hal-hal semacam itu mesti kita pahami. Lihat bagaimana cara orang memahami masalah keris, masalah akik. Dan kita tidak boleh nyari-nyari ya. Contohnya Mas Fuad make apa? Akik. Kita tidak boleh tanya-tanya, "Woi akik iki mau yakini apa?" "Woi iki akik iki bardisi karo Kiai Serozi."
berdisi karo dukun kae, ora oleh kowe. Loh, jangan Anda mencari-cari kesalahan orang, tidak boleh. Dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah tidak boleh kita menggali-gali akidah orang. Tidak boleh yang dikatakan seperti orang-orang seberang itu mengatakan apa? Allah di mana? Mboten nangsal semacam itu. Karena itu kalau ada Anda melihat orang pakai ake atau pakai pusaka-pusaka, biarkan. Tidak usah ditekoi macam-macam. Kalau Anda ustadz dijelaskan tentang hukum-hukum pusaka, tentang hukum-hukum jimat. Hal-hal semacam itu yang mesti yang mesti kita pahami kalau kita nak tengok daripada aspek tauhidnya. Nanti daripada aspek fikihnya, apakah hukumnya sunnah, apakah hukumnya makruh, apakah hukumnya mubah, semacam itu aspek yang lain. Lihat daripada nusus daripada fuqaha. Saya di sini membahas apakah ini boleh atau tidak. Kadangkala kalau boleh itu hukumnya wajib juga boleh. Sunnah juga boleh. Mubah juga boleh. Makruh juga boleh. Bolehkah kita berbuat perkara yang makruh? Boleh apa mboten? Boleh. Karena perkara yang makruh jika dibuat tidak mendapat dosa, niku masih boleh. Jadi seorang ulama tauhid hanya melihat hal ini syirik atau tidak, hal ini boleh atau tidak. Kemudian ulama fikih akan mendetailkan lebih detail tentang hukum-hukum ini daripada aspek hukum-hukum taklifiyah yang 5. Wallahu a'lam. Tahlil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenenganipun Gus Gur niki terakhir dipun wontenaken tahlil singkat nggih lajeng donga. طلب رضا الله بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شفاعة أبينا آدم أمنا حواء عليهم السلام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شفاعة سيدنا جبريل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل عليهم الصلاة والسلام عنهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى حضرة إمام رمى قيام البشر وزوجاته وأصوله وفوره وعوانه ومشايخه لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهي آبائنا وأمهاتنا جدنا وجداتنا وأقربائنا وأصحابنا وأساتذتنا ومشايخنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم